Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mengucapkan bersalam secara bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan tahu terlebih dahulu ya. SBY nanti, ya. Di sini ada yang nggak berangkat ya? Siapa? Nabil. Kenapa tuh? Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang akhlak pergaulan remaja. Sebenarnya ada yang tahu nggak tentang pergaulan remaja atau tentang masa remaja? Ada yang tahu nggak pengertiannya? Tahu. Jadi pengertian masa remaja itu ada dua tokoh yang mengartikannya. Yang pertama yaitu fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahap ini remaja memiliki ciri khusus dalam proses perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Terus ada juga yang pengertian lainnya yaitu masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Jadi intinya itu masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa pubertas. Pubertas itu termasuk dalam masa remaja. Jadi contohnya dari SD itu masuk ke SMP. Nah itu kan terjadi apa ya? Peralihan. Contohnya kita itu sudah apa ya? Sudah memperhatikan penampilan kita. Terus juga perubahannya fisik kita. Contoh tumbuhnya jagung. Terus ada juga tumbuhnya bulu-bulu. Bulu-bulu apa? Tahu sendiri lah. Nggak tahu Pak. Nggak tahu nih? Ya pasti di jauh-jauh. Contoh di ketiak. Nah, itu kan sudah mulai tumbuh di ketiak. Kalau belum tumbuh nggak normal. Nah, itu belum itu ada saya nggak bahas itu ya. Terus selanjutnya selanjutnya adalah materi tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Jadi akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu ada 3 subtema. Yang pertama yaitu bentuk akhlak terpuji remaja. Yang kedua yaitu dampak positif terhadap pergaulan terpuji pergaulan remaja. Dan yang ketiga yaitu membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Langsung yang pertama, bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama yaitu membentuk persaudaraan. Kenapa kita harus membentuk persaudaraan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Karena supaya kita dapat bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar, dan juga dapat mempererat tali persaudaraan, dan juga dapat mempererat relasi terhadap kawan-kawan yang dari berbagai daerah dan juga suku. Ini bisa melakukan tadi. Nah, berkurang tergantung orang yang mau ya. Tidak ada. Nggak punya. Terus selanjutnya mengembangkan wawasan. Jadi kalau kita mempunyai bentuk alat terpujinya itu mengembangkan wawasan kita terkait dengan apa? Terkait dengan pengetahuan yang terdapat dalam sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun terhadap pembelajaran yang akan kita laksanakan atau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Terus selanjutnya yaitu mengembangkan sikap saling menghormati. Kenapa kita harus mengembangkan sikap saling menghormati? Karena apabila
kita terhadap seisa terhadap orang tua kita atau ya terhadap orang tua kita, itu kan kita harus menghormati orang tua kita dan menggunakan adab dan juga sopan santun. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Bijak terkait media sosial itu karena di dalam media sosial sendiri itu sekarang sudah banyak yang apa ya? Yang sudah apa? Tidak moral atau sudah tidak bermoral. Contoh aplikasi PT. TikTok maksudnya. Jangan disingkat Pak. Oh iya, maaf. Kan di dalam TikTok tersendiri sudah terdapat contohnya yang cewek-cewek itu pakainya terbuka. Pak tahu Pak? Pak tahu Pak? Pernah lihat? Iya. Pernah lihat? Kayak dilihat Pak. Pernah. Ya kan saya langsung saya scroll. Jadi saya nggak lama-lama. Jadi sebaiknya kita juga harus bijak dalam media sosial dan juga dalam media sosial tersebut juga kita juga dapat mengakses hal-hal yang buruk. Contoh melihat video porno. Nah, itu kan bisa menjadikan contoh otak kita menjadi. Nah, itu kan bisa menjadikan contoh otak kita menjadi tidak berjalan. Kalau dulu hapus. Selanjutnya itu dampak positif pergaulan remaja. Yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama menimbulkan sifat arif dan bijaksana. Yang kedua menumbuhkan sifat mandiri. Dan yang ketiga menumbuhkan sifat tanggung jawab. Next. Nah, kebiasaan alat menguji pergaulan remaja. Yang pertama yaitu menutup aurat. Ini maaf ya, ini apa ya? Ini ada tambahan huruf tapi itu nggak usah dihiraukan. Yang pertama yaitu menutup aurat. Kenapa kita harus membiasakan menutup aurat? Nah, supaya enggak kelihatan auranya bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Terus yang kedua yaitu menjauhi perbuatan zina. Perbuatan zina itu meliputi apa aja? Contoh apa? Pacaran. Apa maksudnya? Pacaran. Terus yang kedua yaitu kumpul laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi ataupun berduaan aja, tidak ada orang sama sekali. Tahu kan saya terus selanjutnya yang ketiga yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kita membiasakan hal seperti itu, kita juga bisa mengajak teman kita. Contoh misal kita mengajak teman kita yang jarang sholat, terus kita mengajak teman kita itu untuk sholat. Terus yang keempat yaitu santun dan rendah hati. Dan yang kelima yaitu mengisi waktu luang dan mengisi yang bermanfaat. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Yang dalam hal ini juga ada 3 subtema yaitu tentang bentuk, gambar, dan juga cara menghindarinya. Bentuknya apa? Bentuk yang pertama yaitu adalah pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas yaitu adalah contoh seks bebas. Seks bebas itu kan juga termasuk seks bebas, termasuk dalam pergaulan bebas. Terus yang kedua yaitu perilaku tawuran. Tawuran pasti ada tawuran. Tawuran itu adalah itu perkelahian antara satu kelompok dan satu kelompok yang lain yang menggunakan saja perang. Terus yang ketiga yaitu mengkonsumsi minuman keras.
bukan S1. Contohnya alkohol. Oh. Terus sama lagi minuman keras. Marinas. Ya. Contoh apa lagi ya? Tadi juga. Kalau saja. Terus yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Jenis-jenis narkoba yaitu adalah contoh misal, hah? Daun singkong, ya atau itu ganja. Terus yang kedua yaitu sabu-sabu ataupun pil-pil, ekstasi, aleximol atau yang lainnya. Terus selanjutnya dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama yaitu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu nilainya budaya baru seperti halnya di aplikasi TikTok tadi yang banyak cewek-cewek yang sudah seksi terus membawa. Terus yang ketiga yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Menimbulkan masalah kesehatan contoh semisal yang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu kan juga bisa menyebabkan penyakit HIV ataupun penyakit kemaluan yang lain seperti marasina ataupun yang lainnya. Itu seperti ya, Iya. Terus lanjut, bagaimana cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja? Yang pertama yaitu meningkatkan kegaduhan dan amal soleh. Contohnya apa? Contohnya kita sering membaca Al-Quran dan juga Injil. Bukan Injil mas. Dan juga melaksanakan sholat lima waktu secara teratur dan juga terus menerus. Terus yang kedua yaitu meningkatkan etika dan akhlak betul. Yang ketiga yaitu mengatur waktu dengan baik. Contoh apabila kita akan itu kita jangan berbeda. Oke, karena berbeda itu kan bisa merusak kesehatan. Kalau seperti ada lagunya tuh Mariama, yang nama yang ini Pak ya, judi. Nah, itu bukan lah. Jadi cukup sekian dari Bapak yang terkait materi tersebut. Selanjutnya Bapak akan membagi dua kelompok yang akan membahas tentang terkait akhlak pergaulan remaja. Terus kelompok pertama yaitu yang baris depan, yang terus kelompok kedua yang bagian belakang. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Ada yang sudah nggak tentang pertanyaannya? Sorry. Ya cukup. Oh. Coba dari kelompok pertama, silakan. Oke, pertanyaannya, apa pentingnya memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan remaja? Jawabannya, memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan remaja memang sangat penting karena meningkatkan hubungan yang harmonis. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, menghindari konflik. Yang keempat, meningkatkan prestasi. Sudah. Ya, kamu 21. Terus, selanjutnya nomor 2 silakan presentasikan. Oke, saya mewakili dari nomor 2 menjawab pertanyaan yaitu apa yang bisa dilakukan remaja untuk meningkatkan akhlak pergaulan. Ya, jawabannya yang pertama yaitu mengembangkan empati, yang kedua menghormati perbedaan, yang ketiga menghindari perilaku negatif, yang keempat mengembangkan komunikasi yang efektif, dan yang kelima mengikuti contoh yang baik.
Dengan memiliki akhlak yang baik dan melakukan beberapa hal di atas, maka remaja bisa meningkatkan kualitas pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia. Ya, untuk gue. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang pembinaan akhlak yang baik dalam bermaja seperti jujur, sabar, dan empati. Kita juga belajar tentang akhlak tercela yang perlu dihindari seperti sombong, hati, juga. Karena melalui akhlak dalam bermaja kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan teman-teman. Dengan demikian kita dapat membangun hubungan harmonis dan saling menghormati. Jadi cukup sekian dari ada yang mau dijelaskan nggak tentang materi tadi? Ya. Baik, saya sebutkan mari sebelum kita mengakhiri, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.